Dan oke sob, tentunya kalian balik lagi bersama gue Nunuy dalam konten serunya bola Indonesia. Oke sob, kali ini sebelum gue mau memulai konten, gue pengen memberikan statement tentang kekalahan Irak dari Irak di Piala Asia U23, yaitu pertama, apapun yang terjadi, gue tetap janji mendukung bola negeri ini. Gini sob, jelas timnas kita kemarin kalah, timnas U23 kalah dari Irak dengan skor 2-1 di babak tambahan. Tetapi kalian gak patut untuk mencela, mencaci maki, ledekin, jelekin pemain timnas U23 kita sob. Mendingan kalian gak usah dukung deh. Ya kalau mau dukung timnas dalam kondisi menang aja mendingan gak usah gitu. Ya menang disanjung, kalah dimaki-maki, ngapain gitu. Ya sekali lagi timnas U23 tuh membanggakan, memberikan prestasi. Ini pertama kalinya loh mereka timnas U23 kita tampil di Piala Asia U23 dan mampu memberikan berbicara dalam kompetisi tersebut sob. Oke. Ya nggak sepantasnya gitu gulangin, terutama kepada Justin Hapner, Marcelino dan yang lain-lainnya, terus keluarga pemain, terus rekan-rekan pemain, pasangan pemain kalian ikut bully itu nggak layak banget, nggak pantas banget sob. Jadi stop. Ini kejadian emang dari dulu sih, tetapi buset dah, udahlah jangan diteruskan kejadian seperti ini. Mereka membanggakan, mereka ingin mengukir sejarah untuk bangsa kita, untuk sepak bola kita, bangsa Indonesia. Kalau mereka berhasil seperti sekarang ini, kita juga yang bangga gitu. Kalau mengalami hasil buruk, ya kita tanggung bersama gitu. Kita berikan kritik yang membangun. Nih contohnya, kalau gua memberikan kritik yang membangun nih, gua bikin story. Lihat, gua nggak bisa setel musiknya, nanti kena hak cipta. Lihat, gua kritik Marcelino, tekukannya oke banget, keren juga, tetapi ya tetapi keputusan syuting lo ke gawang itu kurang tepat. Ya itulah kritikan membangun gitu, kritikan yang memberikan motivasi untuk pemain-pemain timnas U23 lebih baik lagi gitu. Oke. Ya jelas aja lah, pemain-pemain kayak Justin Hapner, terus Marcelino juga mengeluarkan, dan lain-lainnya juga banyak mengeluarkan statement buruk. Mereka sudah berprestasi untuk negeri kita di pertama kalinya kontes di Piala Asia U23 dan mampu memberikan berbicara, memberikan kalian prestasi. Siapa yang mampu pertama untuk mengalahkan Australia, bangkit dari keterpurukan ketika melawan Qatar? Siapa yang mampu, siapa yang mengira Indonesia bermain sangat bagus banget melawan Yordania? Lagi, siapa yang menduga Indonesia bisa menyingkirkan Korea Selatan? Itu semua di luar batas, di luar kepercayaan kita. Pertama kali ketika timnas U23 kita mengikuti kejuaraan Piala Asia U23 ini sob. Jadi jangan sampai menang didukung, menang disanjung, kalah dicaci maki. Kritikannya yang oke lah, yang membangun lah, yang mereka bersemangat untuk memberikan prestasi dan mengukir sejarah lagi lah sob. Nggak kayak gitu. Oke. Sekarang gua saatnya untuk melangkah ke pertandingannya. Gue pengen membahas sedikit lawan Irak. 90 menit kita tampil baik, kita tampil lebih baik lagi dibandingkan lawan Uzbekistan. Kita berhasil memperbaiki mental, kepercayaan diri, kita berani melakukan build up dari bawah, kita berani
melakukan kombinasi permainan passing 1-2, saling support, tetapi walaupun nggak sebagus lawan Yordania ataupun lawan Korea Selatan. Oke sob, tetapi ini merupakan sekali lagi udah di luar pencapaian, di luar batas. Federasi PSSI hanya menargetkan lolos grup, sedangkan Sinteyong juga udah menargetkan lolos ke semifinal. Jadi kalau misalkan kita bisa lolos pun ke Olimpiade itu hanya bonus, namun bonus itu tinggal selangkah lagi. Apa salahnya jika tidak diwujudkan? Tapi kalau mereka gagal, ya nggak pantas kalian hujat. Kita bahas gol pertama Indonesia. Benar-benar kita tepuk applause buat Justin Hapner. Walaupun syutingannya nggak kencang, tetapi akurasinya mampu menyulitkan kiper dari Irak. Terus golnya yang dibalas Irak walaupun nggak bertahan, nggak berlangsung lama, itu emang sempat kesalahan Hernando Ari dalam melakukan keputusan keluar sehingga dia gagal memetik bola. Ya apa namanya, kesalahan Hernando Ari itu bisa dimaafkan sob. Terus ya murni kok golnya karena nggak offset, murni golnya Irak sah-sah aja menurut gua. Gol keduanya Irak jelas kesalahan Justin Hapner dalam menghalangi bola, pengen mengontrol bola, pengen mendapatkan bola, bolanya itu lepas, tetapi ke gol tersebut juga kita sudah kehabisan bensin, kita kehilangan fokus, patut diakui juga. Tetapi jangan kalian hujat Justin Hapner. Justin Hapner berapa kali memenangkan duel 1-by-1 melawan Irak gitu. Berapa kali menjadi palang pintu terakhir melawan Irak gitu. Hanya jangan dalam satu kesalahan kalian hujat habis-habisan, itu nggak pantas sob gitu. Itu emang ya kita sebagai warga Indonesia juga merangkul lah sebagai kesalahan bersama. Semoga timnas kita bisa bangkit ke depannya. Masih ada satu langkah lagi dalam menuju Olimpiade nanti tanggal 9 nanti bermain di Paris lawan perwakilan Afrika Selatan, Guinea. Nah, balik lagi ke pembahasan pertandingan. Ya Marcelino gue bilang ya nggak tampil bagus, nggak tampil baik, sering banget keputusannya salah, sering banget memaksakan syuting dari jauh. Inisiatifnya syuting dari jauh sesekali itu it's okay sob, it's okay. Itu emang naluri gelandang menyerang juga yang harus ditingkatkan gitu. Tetapi dia sering memaksakan, dia pengen tampil berbeda, tampil sebagai mega bintang. Cuman ya yang perlu ditekenin juga di saat dia mengambil syuting gitu sob. Ya bisa dilihatlah kepada Nathan yang syutingan jarak jauhnya bagus, yang kalau mengambil posisi syuting kuda-kudanya bagus banget. Terus siapa namanya, Ivar Jenner, tadi gol pertama Ivar Jenner, gue mau koreksi sob, Ivar Jenner itu benar-benar kalau ngambil syutingan kuda-kudanya bagus banget. Itu bisa membuat Marcelino menjadi contoh gitu. Dia tahu momennya kapan harus menjadi syuting, kapan itu harus passing. Lagi pula posisinya Marcelino bisa dibilang menusuk cut inside, melayani gitu. Jangan sekali, dua kali, tiga kali is okay gitu mengambil posisi syuting, tetapi dia harus melihat keadaannya dulu gitu. Jangan dikit-dikit syuting. Ya kalau gue bilang, sampai berani gue bilang dari kemarin, pertandingan melawan Irak antara Marcelino dan Witan Sulaiman, gue bilang masih lebih baik efektifan bermainnya Witan daripada Marcelino. Marcelino sering apa namanya, nggak pas gitu momennya dalam melakukan syuting. Lagi-lagi tentunya kehadiran Rafael Strike membuat permainan lini kita berwarna. Dia mau bergerak di sisi kanan, di sisi tengah, di sisi kiri. Dia mau untuk melakukan kombinasi, dia membuka ruang. Jelas kehadiran Rafael Strike sangat good moment banget, good point banget, sehingga kita bisa tampil lebih bagus juga dari melawan Uzbekistan
di saat melakukan laga melawan Irak. Ya kalau masalah man of the match, oh ya balik lagi ke Hernando Ari, gol kedua juga nggak bisa disalahkan ke Hernando Ari. Bolanya tuh kena kakinya Hernando Ari, nggak smooth langsung masuk juga. Dan di luar kejebolan dua itu Hernando Ari melakukan 4 penyelamatan gemilang, 4 atau 5 penyelamatan gemilang yang apa namanya, kalau Hernando Ari nggak dalam posisi yang tepat, dalam perform yang bagus itu, timnas Indonesia ya bisa kebantai juga sama Irak sob. Jadi applause juga buat Hernando Ari. Tentunya MVP-nya man of the match-nya layak banget diberikan oleh Nathan. Satu penyelamat defense penting dari Nathan saat Hernando Ari juga salah maju mengambil keputusan, dan Nathan mampu memblok bolanya, membuang bolanya. Terus benar-benar kelihatan banget Nathan pontang-pantingnya demi defense demi defense-nya timnas Indonesia. Oke sob, ya kan Nathan didorong jadi center back. Marcelino bermain dengan Hapner di sisi tengah. Hapner lagi. Ivar Jenner di sisi tengah itu emang kelihatan banget nggak sekokoh dan seperti ketika Ivar Jenner berduet dengan Nathan. Marcelino kan lebih sering untuk membantu serangan, fokusnya jadi terpecahnya ibaratnya terbagi 3, dia lebih sering, Marcelino sering juga untuk menusuk ke depan. Ya tetapi penampilan Marcelino ya syutingannya, momen shootnya oke, tetapi nggak usah terlalu asal shoot berlebihan, dikit-dikit shooting. Dia gelandang attacking midfielder yang bisa melayani pemain-pemainnya seperti Rafael Strike, Witan Sulaiman. Mungkin Marcelino sering mengambil salah keputusan saat melawan Irak kemarin, tetapi di luar itu controllingnya, manuver-manuvernya sebagai attacking midfield masih cukup oke. Ya jangan sering-sering membuang-buang momen, memaksakan syuting aja lah. Ya berkaca dari pertandingan sebelumnya, lawan Yordania dia bagus, lawan Korsel dia tampil bagus, dia mau bekerja sama, tetapi hanya kemarin aja sedikit kurangnya dia sering memaksakan menembak jarak jauh. Jadi momen serangan timnas U23 kita hilang aja. Oke, kalau menurut gua gitu aja sob. Sekali lagi, hentikan pembulian kepada pemain-pemain tim nasional yang membela negara kita. Berilah kritik yang membangun. Kalau menurut kalian gimana sob?